아이, 이럴 때가 아닙니다, 시나리 씨. Halo Sobat Rebahan, balik lagi nih bareng aku di Kopilem 21. Oh ya, semoga kalian baik-baik saja dan diberi kesehatan selalu ya. Di video ini kita akan melanjutkan lagi nih alur cerita drama Korea terbaru yang berjudul Business Proposal. Di episode sebelumnya kita diperlihatkan Hari yang kaget nih karena Kang Temo memanggil namanya. Bagaimana kisah selanjutnya antara Shin Hari dan Kang Temo? Kita langsung saja ya ke alur cerita drama Business Proposal episode 6. Cekidot. Shin Hari menanyakan ke Kang Temo nih bagaimana ia mengetahui nama aslinya. Namun Kang Temo langsung mengajaknya ke kantor polisi. Di kantor polisi, Bu Polwan menjelaskan bahwa orang misterius itu hanya didenda karena buktinya kurang. Kang Temo lalu menyuruh Sunghon untuk mencari tahu cowok misterius itu. Pas udah tahu identitas cowok misterius itu, Kang Temo langsung menginterogasinya serta memecatnya karena dia sudah membeli perusahaan di mana cowok misterius itu bekerja. Kang Temo juga mencari korban yang telah direkam diam-diam oleh cowok misterius itu. Ternyata banyak korban yang direkam diam-diam nih. Cowok misterius itu akhirnya meminta maaf nih karena takut dihukum berat. Namun Kang Temo tetap teguh nih untuk memenjarakan cowok misterius itu. Esok harinya Shin Hari lagi di depan lift nih. Di saat yang sama Kang Temo datang dengan Sunghon. Kang Temo merasa Sunghon cukup marah karena cowok misterius itu. Namun Sunghon malah merasa Kang Temo lebih kesal darinya. Shin Hari yang belum siap ketemu Kang Temo, ia bergegas pergi dan meninggalkan Hyeji di sana. Namun tampaknya Kang Temo tahu ada Hari tadi di sana. Sampai di lantai Hari bekerja, Kang Temo lalu mencarinya. Ia lalu mencoba menelpon Shin Hari. Sebenarnya ia tahu Hari lagi bersembunyi di balik meja. Namun Kang Temo memutuskan untuk pergi. Selesai kerja, Kang Temo mengajak Hari untuk bertemu. Kang Temo juga mengatakan ke Sunghon bahwa ia menyukai Hari. Ia juga bilang mungkin sudah tertarik saat pertama kali bertemu nih, dan ia juga akan memutuskan untuk menikahinya. Kang Temo juga mengatakan akan mengungkapkan perasaannya saat bertemu nanti. Ya, Kang Temo juga sampai membeli kalung untuk Hari nih. Saat ketemuan, Kang Temo memberikan surprise nih, ya, yaitu sebuah kalung yang dibeli tadi nih. Lalu Kang Temo mengajaknya untuk mulai berkencan dengan tujuan menikah. Tunggu bentar nih, semua itu ternyata masih latihan. Ia juga memberikan kode ke pelayan saat akan memulai surprise-nya. Saat Hari tiba di sana, Hari malah meminta maaf karena udah bohong selama ini. Saat Kang Temo ingin mengutarakan isi hatinya, Hari malah memberikan surat pengunduran diri. Shin Hari yang tidak ingin dipecat malah memberikan presentasi ke Kang Temo. Kang Temo yang kesal, ia malah tak sengaja memberikan kode ke pelayan. Untungnya para pelayan tak jadi ke sana nih. Kang Temo lalu menceritakan kejadian tadi ke Sunghon. Menurut Sunghon, ada faktor yang kurang yang dimiliki Kang Temo. Ya, faktor itu ialah membuat hati Shin Hari berdebar. Sunghon lalu menyuruhnya untuk membuat hati Shin Hari berdebar nih. Pindah ke Hari nih, yang lagi ngumpul bareng teman-temannya. Di sana, mereka membahas Minwo yang bekerja dengan baik sampai mendapat tawaran iklan di TV. Ya, Minwo juga bersama Yora di sana. Temannya yang lain mengira bahwa Hari yang berkencan dengan Minwo. Yora juga mendengar hal itu. Yora lalu mengajak mereka semua pergi liburan. Yongso tidak bisa ikut di sini. Hari juga beralasan punya janji jadi tak bisa ikut. Temannya mengira bahwa Hari punya pacar. Yongso pun menjelaskan bahwa Hari memang punya pacar. Yora menanyakan ke Minwo apa dia tahu Hari punya pacar. Ia lalu juga menanyakan ke Hari nih, apa ia mengencani pria yang datang saat konser waktu itu? Hari menjawab iya. Ekspresi Minwo nampaknya tak suka nih. Apakah Minwo cemburu? Ya, kita lihat saja nanti. Yora juga nampaknya nggak senang nih melihat ekspresi pacarnya seperti itu. Saat pulang, Hari menanyakan ke Yongso mengapa ia berbohong bahwa Hari punya pacar. Yongso malah berharap bahwa Hari benar-benar mengencani Kang Temo untuk membuat Yora malu. Hari mengatakan bahwa dirinya mungkin akan dipecat
Saat itu Yongso izin ke toilet nih karena udah kebelet. Saat di toilet nampaknya Yongso masih trauma kejadian kemarin. Akhirnya nggak jadi deh. Pagi harinya Kang Temo menyuruh Harry datang ke ruang kerjanya. Harry mengira ia akan dipecat saat itu. Namun Kang Temo merobek surat pengunduran diri Harry. Kang Temo juga mengatakan bahwa ia akan rugi jika memecat Shinhari karena alasan pribadinya. Ia juga menyuruh untuk menemuinya lagi saat balik kerja untuk mengerjakan proyek. Harry seneng banget nih gak jadi dipecat. Pindah nih ke Yongso yang lagi kerja. Sepupunya tiba-tiba datang nih. Ternyata pakaian mereka sama. Tak disangka mereka juga sering memakai pakaian yang sama nih. Dan terjadilah keributan kecil di antara mereka. Saat pulang kerja, Kang Temo ternyata mengajak Harry ke bioskop nih. Kang Temo beralasan untuk melihat peneliti makanan yang ada di Amerika melalui film ini karena Harry tak bisa ke Amerika. Padahal Kang Temo ingin bikin hati Harry berdebar nih. Di dalam bioskop ternyata Kang Temo sudah memesan satu studio nih. Saat itu kursi Harry macet. Kang Temo membantunya untuk membetulkan dan mereka saling menatap. Hati Shinhari ternyata udah berdebar nih. Ia pun langsung izin ke toilet. Saat mau balik lagi, ternyata rekan kerjanya melihat Harry ada di bioskop. Ya, rekan kerjanya juga akan menonton film nih. Rekannya lalu menanyakan ke Harry, apa dia sendirian di sini? Harry menjawab ya, sendirian. Dan ia pun bergegas masuk ke studio lagi nih, serta memberitahu Kang Temo ada rekan kerjanya di sini. Ternyata rekannya ini mengikuti Harry ke studio. Kang Temo lalu diam-diam pergi dari sana. Harry lalu menyuruh rekan kerjanya pergi, namun rekannya malah berniat untuk menonton film di sana. Dan Kang Temo akhirnya melanjutkan keluar diam-diam. Di waktu yang sama, Yongso lagi di halte bus nih. Ya, nampaknya ia tak bisa ke toilet sepanjang hari nih karena masih trauma kejadian kemarin. Untungnya saat itu ada Sunghon dan ia mengajak Yongso naik mobilnya. Saat di jalan ternyata macet nih. Yongso yang sudah kebelet akhirnya ia turun dari mobil untuk mencari toilet. Saat di depan toilet pintunya malah nggak bisa dibuka nih. Sunghon juga ternyata mengikuti Yongso dan akhirnya mendobrak pintu toilet itu. Saat sampai di rumah, Yongso sepertinya merasa malu dengan kejadian tadi. Di tempat lain, ternyata Kang Temo masih menunggu Harry di depan bioskop. Kang Temo lalu menelpon Harry. Harry menanyakan Kang Temo apakah ia sudah pulang. Kang Temo malah menjawabnya dengan jawaban sudah pulang. Harry lalu berpamitan nih dan akan pulang dengan rekan kerjanya itu. Kang Temo masih setia ya nungguin. Di rumahnya, Kang Temo memikirkan cara untuk pergi kencan lagi. Ya, dia mencari Instagram Shinhari nih. Saat lagi meeting, ia juga sempat-sempatnya nyari kesukaan Harry dan tempat yang ingin Harry kunjungi. Yaps, Kang Temo akhirnya beralasan mengajak untuk pergi dinas bersama nih. Setelah selesai menghadiri pembukaan perusahaannya dengan kakeknya, Kang Temo langsung menjemput Harry di terminal. Saat keluar dari terminal, Harry terpesona nih dengan tampilan Kang Temo. Kang Temo lalu mengajaknya nih ke tempat yang sudah ia temukan dan ia mengambil tas Harry untuk ditaruh di bagasi. Saat mau masuk mobil, Kang Temo kaget dong. Harry udah siap nih yang bawa mobil. Kang Temo akhirnya duduk di sampingnya. Ya, saat OTW Harry menyetir dengan kecepatan penuh nih. Sampai di tempat tujuan, Kang Temo akhirnya mules nih. Dan tempatnya juga udah tutup. Namun Kang Temo udah punya rencana cadangan nih. Ya, dia mengajak Harry ke pantai. Ternyata di dekat pantai ada hamburger nih yang sudah disiapkan Kang Temo. Shinhari ternyata menyukai burger itu dan akhirnya mereka bisa mengobrol santai nih sambil menikmati burgernya. Di sana Harry menceritakan impiannya yang ingin membuat makanan beku untuk semua orang. Harry juga mengatakan saat Kang Temo ingin mengembangkan produk makanannya, ia merasa sepemikiran nih dengan Kang Temo. Kang Temo lalu membenarkan tali sepatu Harry yang terlepas dan mereka bertatapan lagi nih. Di tempat lain, Yongso lagi di warung mie lagi nih. Sunghon yang tiba di sana malah membuat Yongso canggung karena kejadian memalukan kemarin. Awalnya sih nggak jadi nih mau makan di sana. Namun akhirnya mereka duduk bersama nih. Yongso sampai apok-apokan nih di sana. Sunghon akhirnya memberanikan dirinya bertanya, mengapa Yongso menghindarinya? Ya,
Yongso menjawabnya karena malu kejadian kemarin di toilet. Sunghon pun memintanya untuk jangan menghindarinya karena hal itu. Beberapa saat kemudian, Yongso keluar dari warung itu karena udah mabok. Ia hampir ditabrak orang nih. Untungnya ada Sunghon di belakangnya. Saat itu, Yongso mengatakan ia telah jatuh cinta saat pertama kali bertemu. Karena Sunghon terus memegang Yongso, akhirnya Yongso mencium Sunghon di sana nih. Pindah lagi nih ke Shinhari yang mau diantar pulang Kang Temo. Di perjalanan tiba-tiba hujan turun nih. Ya, di sini Kang Temo teringat saat orang tuanya mati dulu. Sepertinya trauma masa kecil Kang Temo masih terbayang-bayang nih. Akhirnya Kang Temo menyuruh Hari turun untuk pulang sendiri. Di halte, Shinhari menemukan payung. Walaupun rusak, ia lalu memutuskan untuk mencari hotel terdekat. Saat lagi mengeringkan badannya di hotel, Shinhari teringat Kang Temo yang bilang tidak suka hujan. Ya, ia pun langsung ke lobi dan mengambil HP-nya yang lagi dicas nih. Tanpa diduga, teman-temannya ternyata ada di sana juga nih, termasuk Yora. Temannya lalu menanyakan di mana pacar Hari. Ya, mereka ingin diperkenalkan dengan pacar Shinhari. Wah, untungnya tiba-tiba Kang Temo datang nih. Ya, dia mengatakan bahwa dirinya adalah pacar Shinhari. Dan episode 6 bersambung. Oke, itu dia sobat rebahan episode kali ini. Kang Temo udah mulai berjuang nih untuk bikin hati Shinhari luluh. Gimana usaha Kang Temo selanjutnya untuk meluluhkan hati Shinhari? Kita lanjut saja di episode 7 di next video ya. See you.